Halo semua, kembali lagi di channel Game Martinez ID. Nah, semoga kalian selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas mengenai trip keliling Indonesia. Saya akan membahas mengenai dunia IT. Nah, pembahasannya yaitu 5 cara mempercepat atau memaksimalkan kinerja Windows 10 yang baru diinstal atau yang lemot saat penggunaannya. Jadi, cara pertama yaitu mematikan Windows Update. Nah, di sini. Ini caranya. Jadi, langkah pertama, kenapa sih Windows Update harus dimatikan? Nah, pertanyaannya seperti itu. Ya, menurut saya gini, ketika sebuah fungsi sistemnya sudah berjalan, laptopnya sudah berjalan dengan baik. Nah, hardware-nya kan tetap ketika software-nya diupdate. Nah, dia akan mengupdate si hardware tersebut. Nah, apalagi yang hardware memiliki spesifikasi rendah. Maka makin lama makin berat ini hardware. Kinerja juga makin buruk lama-lama. Seperti itu. Atau ada update yang tidak kompatibel dengan hardware yang lama. Jadi, saran dari saya ketika mau mematikan Windows Update, seharusnya dipastikan dulu semua fungsi di laptop dengan Windows 10 itu berjalan dengan baik. Nah, sesudah itu, misalnya nih WiFi bisa, grafiknya oke, terus audio oke, terus drivernya semua sudah terinstall dengan baik, maka kita boleh mematikan Windows Update tersebut. Oke, caranya pertama yaitu buka run. Untuk membuka run ini, kita dapat menekan tombol Windows gambar jendela dengan R di keyboard, lalu ketikkan service.msc di sini. Lalu kita tekan enter. Di sini tampilannya. Nah, untuk alternatif lain yang lebih gampang yaitu klik di start. Terus kita cari service di sini. Kita ketikkan lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita cari Windows Update di sini. Kita cari Windows Update. Oke, ini dia. Nah, di sini kita disable. Nah, seharusnya ini tadi pernah saya setting ya. Jadi ini saya di sini sudah stop. Seharusnya start begini posisinya. Kalau yang belum pernah setting pasti posisinya running seperti ini. Terus kita disable di startup type, disable. Statusnya kita stop. Oke, kita apply. Oke, di sini sudah disable. Saya biasanya juga mematikan Adobe Acrobat Update di sini. Saya disable, saya stop. Oke. Nah, cara pertama sudah berhasil dilakukan. Sekarang akan masuk tahap kedua yaitu mematikan penjadwalan nih. Penjadwalan entah itu Windows Update, proses pada Office, antivirus, dan lain sebagainya. Itu ada di Task Scheduler. Oke. Kita ketikkan di start Task Scheduler. Scheduler di sini. Nah, ini sudah ada. Kita klik atau kita enter. Oke. Lalu kita pilih Task Schedule Library. Nah, di sini sudah ada beberapa yang saya sudah disable nih. Oke, nah, tapi yang paling utama yaitu Windows Update ya di sini. Kita pilih Microsoft. Terus kita pilih Windows di sini. Kita cari Windows Update. Nah, di sini masih ready semua nih penjadwalannya nih. Kita matikan aja semua. Kita klik kanan, disable. Oke. Klik kanan, disable. Oke, kita disable semua di sini. Nah, biasanya saya juga mematikan proses pada Office nih, Excel, Word di sini. Ya, oke, ini saya matikan. Kita bisa klik di sini juga pencet Ctrl kalau mau klik banyak atau mau satu-satu juga boleh. Atau kita blok juga boleh. Kita klik kanan disable, klik kanan disable, klik kanan disable. Nah, ini sudah terdisable. Jadi ini yang paling utama ya. Nanti boleh nih sesudah pelan-pelan mengerti ada proses apa di laptop. Jadi kita bisa lihat di sini, matikan apa aja sih yang tidak dikenal ya saya matikan, saya disable. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk tahap 3 yaitu matikan aplikasi yang digunakan pada background apps. Oke, cara pertama yaitu ketikkan privacy setting di start. Kita enter saja.
kita cari background apps menunya. Oke, di sini ada beberapa yang saya sudah matikan ya di background apps ini. Nah, ini ada Xbox Console Company nih. Saya matikan aja karena saya tidak menggunakannya. Saya offin aja. Terus kira-kira saya mau matiin apa lagi ya? Saya matiin message ya. Di sini saya matiin karena saya rasa nggak perlu. Saya juga nggak menggunakan Microsoft Store, di sini saya matiin. Nah, seperti itu. Nah, kalian boleh memilih aplikasi yang berjalan di belakang layar untuk dimatikan atau di-off-kan apa saja. Biasanya di laptop baru itu banyak sekali. Misalnya game yang di-download otomatis oleh Windows 10, terus ada Skype biasanya, terus ada OneNote. Nah, kalau kalian tidak menggunakannya, matikan saja karena dia terus berjalan di belakang laptop. Jadi ada prosesnya nanti di Task Manager. Seperti itu. Oke, ini saya sudah matikan. Oke, langkahnya demikian, langkah ketiga. Selanjutnya masuk ke langkah keempat, yaitu matikan atau disable startup aplikasi nih di Task Manager. Jadi startup aplikasi itu yaitu aplikasi yang ketika kita baru tekan tombol power nih, baru mau nyalain laptop, terus masuk ke login, masuk ke layar desktop. Nah, aplikasinya itu hidup sendiri, berjalan langsung tanpa kita klik. Jadi otomatis berjalan. Nah, terkadang itu membuat berat saat kita baru menyalakan laptop, seperti itu. Cara mematikannya gampang, kita buka Task Manager, mungkin ini umum caranya. Kita dapat di keyboard, kita tekan Ctrl Alt Delete, akan muncul seperti ini. Kita pilih Task Manager seperti ini. Oke, ada cara lain lebih gampang, klik kanan pada taskbar. Klik kanan pada taskbar, ini taskbar di bawah. Terus kita pilih Task Manager di sini. Kita pilih menu startup di sini. Oke, yang mau dimatiin apa aja nih? Nah, ini ada beberapa yang saya sudah matikan, saya sudah disable ya. Nah, saya mau disable a power mirror. Ini salah satu aplikasi untuk mirroring dari handphone ke layar desktop, laptop Windows 10 ya. Oke, ini saya sudah disable karena gini, ini terkadang mengganggu karena ketika baru hidup laptopnya, aplikasinya muncul otomatis, jadi pop up gitu. Jadi saya ingin matikan ini seperti itu. Nah, ini saya juga matikan. Jadi kalau saya mau menggunakan power mirror, saya hanya perlu mengklik tombolnya di sini atau di desktop seperti ini. Jadi dia tidak muncul otomatis saat laptop baru menyala. Jadi tidak terlalu berat laptopnya. Nah, oke, ini dia caranya yang tadi. Oke, cara selanjutnya yaitu setting view advanced system setting. Jadi ini termasuk setting untuk mengurangi proses atau performance dari si laptop sendiri dari segi grafik atau tampilannya. Oke, kita klik di Start View Advanced System Setting. Oke, ini sudah ada. Ini dia. Kita klik atau kita enter. Di menu Advanced ini, di bagian Performance ada tombol Setting, kita tekan. Nah, di sini. Oke, di sini ada pilihan Adjust for Best Performance. Jadi kita pilih karena kita mau meningkatkan performance dari laptop. Kita oke. Nah, di sini mati semua kan tadi awalnya seperti ini. Jadi ini fungsinya animate control and element inside Windows aktif. Nah, jadi kita pilih ini mati semua karena ini cuma di segi grafik aja tampilan ya. Kita apply. Nah, di sini jadi kita bisa custom juga. Kalau saya biasanya pilihannya itu saya pilih smooth edge of screen font sama show thumbnails instead of icons, terus show shadow under windows di sini. Saya biasanya pilih 3 ini aja. Karena ketika kita coba matikan nih, misalnya lagi posisi di sini kita matikan satu-satu. Kita lihat, oh, ternyata tampilannya kurang nyaman di mata atau kita tidak biasa. Jadi kita hidupin lagi aja, kan ini kita matiin, oh, tampilannya tidak nyaman. Tidak seperti biasa. Nah, kita hidupin lagi aja. Jadi kita bisa custom aja sesuai keinginan kita. Seperti itu. Kalau saya sih biasa ini ya.
Oke, ini sama ini. Tampilannya menurut saya ya familiar gitu di mata. Biasalah saya kayak gini. Oke. Nah, demikian 5 langkah untuk mempercepat atau mengurangi kelemotan pada laptop atau komputer yang menggunakan Windows 10. Nah, jika ada hal yang ingin dibahas lagi mengenai hal lain di dunia IT, bisa langsung tulis di komentar. Saya akan coba membahasnya pada next video. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata pada video ini. Saya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. See you in the next video. Bye.